Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Sparta sebagai dosen pengampun metodologi penelitian akuntansi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai analisis good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2019 hingga 2022. Saya Dea Adlia dengan NIM 2020 12 11 019. Pada bab 1, saya akan membahas mengenai latar belakang. Pada latar belakang, saya akan menjelaskan mengenai kinerja keuangan bank yang merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bank. Menurut Jumingan pada tahun 2011, kinerja perusahaan perbankan dapat diukur dari berbagai rasio, seperti rasio solvabilitas, rasio likuiditas, dan rasio profitabilitas. Menurut Oktaviani S. dan Komalasari pada tahun 2017. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan return on equity, return on asset, dan Tobin skew, yang dimana semakin tinggi nilai ROE dan ROA berarti perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan modal yang ada untuk menghasilkan laba, sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan dikarenakan tingkat return modal yang tinggi. Sebaliknya, apabila nilai ROE dan ROA mengalami penurunan, maka ketertarikan investor juga akan berkurang. Menurut Triana, IKT, dan Dewi, SKS pada tahun 2015. Menurut Rahmantio dan kawan-kawan pada tahun 2018, semakin tinggi nilai Tobin skew, maka akan berdampak pada semakin baiknya tingkat kepercayaan pasar atas prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Nilai perusahaan tinggi dapat mengindikasikan bahwa tingkat kemakmuran para investornya juga tinggi. Perusahaan perbankan juga memiliki peranan penting dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Keberadaan sektor perbankan sangat membantu masyarakat atau pelaku ekonomi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, dikarenakan bank merupakan lembaga penyalur kredit dan penghimpunan dana yang dibutuhkan oleh semua kalangan. Pemerintah terus melakukan upaya dalam meningkatkan pengawasan bank guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan adalah menerapkan sistem tata kelola perusahaan good corporate governance yang baik. Terdapat dua faktor penting dalam good corporate governance, yaitu hak pemegang saham dalam memperoleh informasi dengan benar dan tepat, dan kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat dan transparan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari good corporate governance. Good corporate governance merupakan salah satu elemen dalam meningkatkan efisien ekonomi yang meliputi serangkaian hubungan antara pihak internal maupun pihak eksternal. Menurut Lestari, Ede, dan Memuit pada tahun 2011, konsep corporate governance diajukan demi tercapainya transparansi pengelolaan perusahaan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini dijalankan dengan baik, maka kepercayaan baik investor maupun pihak lainnya akan meningkat, berdampak terhadap meningkatnya kinerja perusahaan, sehingga dapat menguntungkan berbagai pihak. Good corporate governance juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menghadapi persaingan era globalisasi, sehingga perusahaan khususnya perbankan Indonesia tidak tertindas dalam era globalisasi dan persaingan bebas, menurut Dewayanto pada tahun 2010. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12
garis miring PBI garis miring 2006 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia pada nomor 8 garis miring 4 garis miring PBI garis miring 2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum yang merupakan dasar hukum dalam sektor perbankan, yang dapat mendefinisikan bahwa Good Corporate Governance merupakan suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Kelima komponen tersebut penting karena menerapkan prinsip Good Corporate Governance secara konsisten, bukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Pada analisis kali ini, saya akan mengambil dari penyimpangan penerapan Good Corporate Governance yang pernah terjadi di Indonesia pada salah satu contohnya kasus dalam PT Garuda Indonesia atas laporan keuangan pada tahun 2018, yang dimana di dalam kasus tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan beberapa pelanggaran kepatuhan yang terjadi di PT Garuda Indonesia atas pelaporan keuangan pada tahun 2018 yang memperoleh laba bersih sebesar $809.800 yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Kasus tersebut yang diungkapkan oleh anggota 3 BPK Ihsanul Kosasi. Dari kasus penyimpangan penerapan Good Corporate Governance di atas dapat memberikan bukti bahwa dalam penerapan Good Corporate Governance dalam suatu perusahaan tidak efektif dalam memberikan dampak yang sangat krusial bagi perusahaan. Sementara pihak manajemen maupun pemegang saham merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam penerapan Good Corporate Governance secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang khusus untuk pihak manajemen maupun para pemegang saham dalam melakukan pengawasan dalam penerapan Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik dapat menciptakan hubungan kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak yang ada di perusahaan. Penerapan Good Corporate Governance dapat dalam perbankan merupakan faktor penting dalam kinerja perusahaan untuk memperoleh keuntungan jangka panjang dan bersaing dengan baik dalam bisnis global. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Selanjutnya, ada perumusan masalah yang dimana saya mengambil 4 perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, bagaimanakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, bagaimana proporsi komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, bagaimanakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, tujuan penelitian saya ambil ini untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan, untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan,
Untuk mengetahui pengaruh proporsi komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan, dan untuk memahami penerapan prinsip good corporate governance terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya, pada bab 2, kali ini saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasarannya. Standar kriteria yang ditetapkan sebelumnya menurut Mulyandi pada tahun 2007, sedangkan menurut Fahmi pada tahun 2012 bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Dari pengertian kinerja keuangan menurut para ahli di atas, dapat diambil kesimpulan sederhana bahwa kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Yang merupakan rasio profitabilitas dapat mengukur kemampuan para eksekutif perusahaan dalam menciptakan tingkat keuntungan baik dalam bentuk laba perusahaan maupun nilai ekonomis atas penjualan. Aset bersih merupakan maupun modal sendiri atau shareholder equity menurut Raharja Putra pada tahun 2011. Menurut Harahap pada tahun 2017, rasio profitabilitas terdiri dari return on asset atau ROA yang menunjukkan seberapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva. ROA mengukur rasio antara keuntungan bersih setelah pajak terhadap jumlah aset. Yang kedua, terdapat return on equity atau ROE untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. ROE mengukur rasio antara laba bersih setelah pajak terhadap penyertaan modal yang merupakan ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dalam bentuk persentase dari saham sendiri yang ditanamkan dalam bisnis yang bersangkutan. Kinerja keuangan dapat menggambarkan kekuatan struktur keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan yang dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah dianalisis menggunakan rasio-rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dapat memberikan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, ada pengertian good corporate governance, yang dimana menurut keputusan Menteri BUMN nomor KIP strip 117 garis miring M garis strip MBU garis miring 2002, yang dimana corporate governance yang merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.
Pada Forum for Corporate Governance in Indonesia, menurut Sitompul pada tahun 2019, dapat mendefinisikan bahwa corporate governance sebagai suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan para stakeholder lainnya. Struktur tersebut harus diarahkan dan dikendalikan dengan baik agar tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perusahaan. Corporate governance juga dapat diartikan sebagai salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi yang meliputi hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham, dan stakeholder lainnya. Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder demi tercapainya tujuan organisasi. Corporate governance juga dibuat untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan antara hubungan tersebut. Menurut Jaker dan kawan-kawan pada tahun 2003, mengutip terdapat 5 prinsip utama yang penting dalam corporate governance, yaitu terdapat keadilan, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Maka dapat disimpulkan dari definisi di atas bahwa corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan stakeholder demi tercapainya tujuan organisasi. Corporate governance juga dibuat untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan antara hubungan tersebut, serta sistem corporate governance yang baik diharapkan dapat mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga dapat mendorong perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip corporate governance. Prinsip-prinsip corporate governance terdapat 5, yaitu ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang berkepentingan. Yang pertama, untuk transparansi, untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan yang harus mengungkapkan informasi yang material dan relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder. Yang kedua, terdapat akuntabilitas, yang dimana perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan independen. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan stakeholder lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Yang ketiga, terdapat responsibilitas, yang dimana perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat terpelihara kesinambungan usahanya dalam jangka panjang. Yang keempat, terdapat independensi untuk memungkinkan dilaksanakannya prinsip-prinsip corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing bagian perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominan dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dan yang terakhir, dapat kewajaran, yang dimana perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan asas perlakuan yang setara dan asas manfaat yang wajar.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat penerapan corporate governance. Menurut Asari pada tahun 2010, penerapan good corporate governance juga akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, baik stakeholder maupun shareholder. Manfaat dalam penerapan good corporate governance menurut Basel Committee on Banking Supervision yaitu yang pertama dapat mengurangi agency cost yaitu biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah. Yang kedua, mengurangi cost of capital, yaitu biaya modal timbul dari manajemen yang baik yang mampu meminimalisir resiko. Selanjutnya, yang ketiga, memaksimalkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. Yang keempat, terdapat mendorong pengelolaan perbankan secara profesional, transparan, efisien, serta memperdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Dewan Komisaris. Yang kelima, mendorong Dewan Komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan lindasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, untuk menjaga going concern perusahaan. Tujuan dari diterapkannya good corporate governance untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Menurut KNKG, maksud dan tujuan good corporate governance di Indonesia adalah mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Yang kedua, untuk mendorong untuk mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Yang ketiga, untuk mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota direksi agar dalam pembuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar perusahaan. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu. Yang pertama, menurut Hidayat pada 2015, ia melakukan penelitian tentang pengaruh good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan ukuran perusahaan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia
Selama periode 2010 hingga 2013 dengan jumlah sampel sebanyak 90 perusahaan perbankan. Hasil penelitian membuktikan bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dewan komisaris, komisaris independen, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, terdapat menurut Feni Maulida Perdani pada tahun 2016, ia melakukan penelitian tentang pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan. Pada penelitian ini, yang diuji adalah mekanisme dari good corporate governance, yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial. Kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan menggunakan profitabilitas ROA yang menunjukkan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dewan Direksi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Komite Audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, dan kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya, pada bab 3, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang terdapat variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Yang dimana penelitian ini menggunakan dua jenis variabel. Yang pertama, terdapat variabel independen, yaitu mekanisme internal corporate governance dan ukuran perusahaan. Dan yang kedua, merupakan variabel dependen, yaitu kinerja keuangan. Pada variabel dependen dan penelitian ini, yaitu kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan seluruh kegiatan operasional yang dimilikinya. Dalam hal ini, secara umum, hasil kinerja perusahaan dapat dilihat pada kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan yang merupakan hal yang sangat mendasar untuk menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Pengukuran kinerja perusahaan menggunakan rasio profitabilitas yang diproksi oleh ROA. Menurut Subramannya pada tahun 2010, ROA yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut. ROA sama dengan laba operasi bersih setelah pajak dibagi rata-rata aset operasi bersih dikali 100%. Selanjutnya, untuk variabel dependen yang kedua, terdapat return on equity menurut Brigham dan Houston yang merupakan hasil pengembalian ekuitas atau rentabilitas modal sendiri yang merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
Untuk rumus ROE, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Selanjutnya, untuk variabel dependen yang ketiga, yaitu terdapat Tobin's Q. Menurut Viakas pada tahun 2005, yang merupakan rasio dari nilai pasar aset perusahaan yang diukur oleh nilai pasar dari jumlah saham yang beredar dan hutang terhadap replacement cost dari aktivitas perusahaan. Untuk rumus Tobin's Q, yaitu nilai pasar saham dibagi kekayaan bersih perusahaan dikali 100%. Selanjutnya, untuk variabel independen pada penelitian ini, yaitu terdapat ukuran struktur internal corporate governance dan ukuran perusahaan. Ukuran struktur internal perusahaan terdiri dari ukuran komite audit, dewan komisaris independen, dewan komisaris, dan dewan direksi. Sedangkan ukuran perusahaan adalah total aset dari perusahaan. Berikut penjelasan singkat mengenai variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini. Ukuran komite audit, yang dimana komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang tugasnya untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas laporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi corporate governance di perusahaan-perusahaan. Dikarenakan tugas komite audit merupakan untuk membantu Dewan Komisaris, maka dengan semakin banyaknya anggota komite audit, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan diharapkan dapat meminimalisir upaya manajemen untuk manipulasi data-data yang berkaitan dengan keuangan dan prosedur akuntansi, sehingga kinerja keuangan perusahaan pun akan semakin meningkat. Yang kedua, mengenai Dewan Komisaris Independen, yang dimana komisaris independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi Dewan Komisaris lainnya dan tidak memiliki hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi Dewan Komisaris Independen untuk bertindak secara independen. Dewan Komisaris Independen diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota komisaris independen yang berasal dari luar bank. Variabel Dewan Komisaris Independen menggunakan skala rasio, yaitu perbandingan jumlah Dewan Komisaris Independen dengan jumlah seluruh Dewan Komisaris pada bank tersebut. Selanjutnya, terdapat ukuran Dewan Komisaris, yang dimana Dewan Komisaris merupakan jumlah total anggota Dewan Komisaris, baik yang berasal internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan sampel. Ukuran Dewan Komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota Dewan Komisaris suatu perusahaan. Selanjutnya, terdapat ukuran Dewan Direksi, yang dimana direksi sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara legal dalam mengelola perusahaan. Ukuran Dewan Direksi diukur dengan menggunakan jumlah anggota Dewan Direksi dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir, terdapat ukuran perusahaan, yang dimana perusahaan ini dimaksud merupakan seberapa besar aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan ini diukur dengan menggunakan proksi total aset yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai populasi. Populasi merupakan seluruh kelompok dari manusia, peristiwa-peristiwa, hal-hal yang menarik penelitian untuk diteliti menurut Sujoko Evarin pada tahun 2008. Sedangkan menurut Supranto pada tahun 2008, populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen sejenis tapi dapat dibedakan satu sama lain karena karakteristiknya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 hingga 2022.
yang dimana berjumlah 47 bank. Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga 2022 terdapat Bank Raya Indonesia, Bank IBK Indonesia, Bank Amir Indonesia, Bank Jago, Bank MNC Internasional, Bank Kapital Internasional, Bank Kapital Indonesia, Bank Aladin Syariah, Bank Sentral Asia, Alobank Indonesia, Bank KB Bukopin, Bank Mestika Dharma, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Neo Commerce, Bank Jet Trust Indonesia, Bank Danamon, Bank Pembangunan Daerah Banten, Bank Ganesha, Bank Indah Perdana, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank KNB Indonesia, Bank Maspion Indonesia, Bank Mandiri, Bank Bumi Arta, Bank Cimniaga, Bank Maybank Indonesia, Bank Permata, Bank Syariah Indonesia, Bank Sinarmas, Bank of India Indonesia, Bank BTPN, Bank BTPN Syariah, Bank Victoria Internasional, Bank Oke Indonesia, Bank Arta Graha Internasional, Bank Multiarta Sentosa, Bank Mayapada Internasional, Bank Cina Construction Bank Indonesia, Bank Mega, Bank OCBC SP, Bank Nasional Nobu, Bank Pan Indonesia, Bank Panin Dubai Syariah, dan Bank Wuri Saudara Indonesia 1906. Selanjutnya, mengenai teknik pengumpulan data yang akan saya jelaskan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode-metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai variabel melalui dokumen-dokumen, website jurnal-jurnal, artikel, tulisan ilmiah, dan dari catatan dari media massa. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang telah diaudit periode 2019 hingga 2022 pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk perumusan masalah, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proporsi komisaris independen yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Komisaris independen merupakan sebuah badan di dalam suatu perusahaan yang biasanya berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Dalam hal ini, komisaris independen berfungsi sebagai penyeimbang yang memberikan perlindungan terhadap pemegang saham, minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait dalam perusahaan.
Dewan Komisaris Independen memiliki peran sebagai pengawas manajemen agar tercipta good corporate governance. Dengan adanya Dewan Komisaris Independen yang diharapkan mampu meningkatkan pengawasan dalam menciptakan lingkungan usaha yang sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan terciptanya tata kelola perusahaan yang baik, maka akan tercipta pengelolaan usaha yang baik dan akan terjadi peningkatan kinerja perusahaan yang ditunjukkan dalam kinerja keuangan perusahaan. Yang dimana semakin besar komisaris independen dapat memberikan power kepada Dewan Komisaris untuk menekan manajemen dalam meningkatkan kualitas pengungkapan. Dengan adanya pengawasan yang lebih baik, dapat meningkatkan kinerja keuangan. Maka untuk hipotesis pertama, yaitu proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dimana mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap ROE. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang dimana bagaimanakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan pengaruh ukuran dan komposisi dewan direksi dalam tata kelola yang dilakukan perusahaan. Dewan direksi dalam suatu perusahaan berperan sebagai agen atau pengelola perusahaan yang kedudukannya bertanggung jawab secara penuh atas kegiatan operasional perusahaan. Dewan direksi harus memberikan informasi kepada Dewan Komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh Dewan Komisaris menurut Effendi pada tahun 2016. Sedangkan menurut Jarkasih pada tahun 2018, Dewan Direksi yang merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Perencanaan Perencanaan strategi yang dibuat oleh Dewan Direksi akan memberikan peningkatan kinerja suatu perusahaan. Dengan adanya Dewan Direksi yang berperan dalam operasional perusahaan, maka akan meningkatkan kinerja perusahaan yang akan terlihat dari peningkatan kinerja perusahaan dapat dilihat dari peningkatan kinerja perusahaan dan dapat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan. Ukuran dan komposisi Dewan Direksi dapat mempengaruhi efektif tidaknya aktivitas monitoring. Semakin besar ukuran komposisi Dewan Direksi akan berdampak positif terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Jika komposisi Dewan Direksi lebih banyak didominasi oleh Dewan Direksi yang berasal dari luar perusahaan, dan kinerja serta nilai perusahaan akan rendah jika ukuran dan komposisi Dewan Direksi berasal dari dalam perusahaan. Maka ukuran Dewan Direksi berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik akan diikuti dengan kinerja keuangan perusahaan yang meningkat. Maka dapat menunjukkan ukuran Dewan Direksi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan ROA. Nah, untuk hipotesis kedua, yaitu ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan atau ROA. Selanjutnya, yang ketiga, rumusan masalah. Bagaimanakah proporsi komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan Governance pada tahun 2006 bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tidak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh menyatakan bahwa ukuran komite audit secara statistik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Komite audit memiliki peran untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi kegiatan perusahaan. Khususnya dalam pengawasan pengendalian internal perusahaan, komite audit juga berperan untuk menjembatani antara auditor eksternal dan auditor internal. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh komite audit terhadap pengendalian internal perusahaan, maka akan memperkecil terjadinya tindakan tidak sehat yang dilakukan oleh manajemen demi kepentingan sendiri. Dengan begitu, kinerja perusahaan akan meningkat. Adanya komite audit diharapkan mampu mengkontrol dan memonitor keputusan yang dilakukan manajer itu sudah benar, yang berarti bahwa keputusan tidak memihak suatu pihak, namun mengikat semua pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit terhadap pengendalian internal perusahaan maka akan memperkecil terjadinya tindakan tidak sehat yang dilakukan oleh manajemen demi kepentingan sendiri. Dengan begitu, kinerja perusahaan akan meningkat. Hasil penelitian dilakukan oleh Feni Maulida Perdani pada tahun 2016 yang menunjukkan proporsi komite audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pengelola. Untuk hipotesis ketiga, yaitu proporsi komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, untuk perumusan masalah, terdapat bagaimana kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan jumlah kepemilikan saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen dalam suatu perusahaan yang dapat diukur dari presentase saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambil keputusan perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan, maka manajemen cenderung terlebih giat untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer untuk bertindak secara hati-hati. Proporsi saham yang dimiliki oleh komisaris, direktur, dan direksi dipercaya bisa memperbaiki kinerja perusahaan. Menurut Prasetti pada tahun 2013. Dengan adanya kepemilikan manajer, di mana manajer sekaligus sebagai pemilik saham, maka kemungkinan adanya tindak manipulasi akan semakin kecil. Kepemilikan manajerial akan menciptakan kondisi yang transparan dan tidak ada manipulasi keuangan. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan yang terlihat dari kinerja keuangan perusahaan tersebut. Dengan demikian, semakin besar saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajerial, maka akan memperbaiki kinerja keuangan perusahaan. Maka dapat ditunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROE. Maka untuk hipotesis keempat, yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.